Oke, kita akan segera mulai diskusi hari ini. Saya akan mulai dari pertanyaan. Oke, saya tidak akan share screen-nya. Pertanyaan dari rekan-rekan kalian ya. Sudah. Oh, ini saya share screen-nya. Saya share screen. Oh, pertanyaannya bukan apa itu setia ya. Berikan 2 contoh kesetiaan. Oke, oke. Oke, bagaimana kira-kira mewujudkan setia? Mewujudkan setia dan akibatnya apabila tidak setia, lalu kemudian bagaimana kalau kita tidak bisa mengasihi, hidup tanpa kasih? Oke, jadi forum saya kasih ke forum, kira-kira mengapa kita harus setia? Bagaimana kalau tidak setia? Lalu kemudian bagaimana kalau kita tidak hidup dalam kasih atau tidak ada orang yang mengasihi kita? Maka apa yang akan terjadi? Oke, silakan berikan argumen. Lebih lumrahnya begini, mengapa kita harus setia? Apa kira-kira yang akan terjadi kalau kita tidak setia? Oke, itu setia tentang kasih. Bagaimana kalau kita tidak ada yang mengasihi kita? Atau tidak ada yang empati kepada kita? Oke, dalam kasih dan setia, bagaimana cara mewujudkannya? Itulah pertanyaan itu. Agak lebar, banyak. Bisa dipahami pertanyaannya? Mengapa kita harus setia? Apa yang akan terjadi kalau kita tidak setia? Kemudian kasih. Bagaimana kalau tidak ada orang yang mengasihi kita? Keempat, bagaimana cara mewujudkan kasih dan setia dalam kehidupan sehari-hari? Itu pertanyaannya. Satu siswa bertanya demikian. Saya tidak sebutkan namanya. Oke, silakan. Siapa mau bertanya? Ayo bertanya, menjawab. Siapa? Ayo, buka audionya. Mengapa kita harus setia? Apa yang akan terjadi kalau kita tidak setia? Bila mana orang tidak peduli atau tidak mengasihi kita, apa yang akan terjadi pada diri kita? Nah, kemudian bagaimana cara mewujudkan kasih dan setia dalam kehidupan sehari-hari? Oke, silakan. Boleh satu pertanyaan ada dijawab, boleh semua juga diambil, boleh. Oke, Rose Virgin, silakan. Bagi saya, mengapa kita harus setia itu karena kalau kita tidak setia, maka orang-orang tidak akan percaya kepada kita. Oke. Satu sisi aja.
Kalau kita tidak setia, maka orang-orang tidak akan percaya kepada kita. Baik, karena setia itu mengandung beberapa unsur ya, kepercayaan, ya itu salah satunya. Iya. Ada yang lain? Tentang kasih. Bila mana orang tidak mengasihi kita? Bila mana orang tidak mengasihi kita, maka apa yang akan terjadi pada diri kita? Bayangkan saja kalian di keluarga lah. Bila mana orang tua kalian tidak mengasihi kalian, tidak peduli pada kalian, apa yang akan terjadi? Coba berikan argumen. Dan seberapa penting kasih itu? Silakan anak, beri tanggapannya. Sebenarnya Mister, kalau menurut saya kalau ngomong bagaimana perasaannya kalau nggak dapat kasih sayang dan semacam itu sebenarnya berbeda-beda sih. Karena kan perspektif orang, perspektif anak-anak, cara pemikirannya kan beda-beda juga. Ada yang bakalan anggapannya berontak, malah marah-marah. Ada juga yang jadinya mereka kayak trauma, jadi takut sama orang. Kan jadi beda-beda kan aslinya. Cuma mungkin kemungkinan besar anak-anak yang tumbuh besar, gak dapet kasih sayang dari orang tua itu, kemungkinan besar mereka tuh jadi takut buat deket ke orang, takut buat buka diri buat orang lain. Jadinya lebih tertutup. Kalau kata saya sih gitu. Oke. Apa yang akan terjadi kalau dia tidak mendapat kasih sayang dari orang tua di kemudian hari? Apa yang akan terjadi? Dalam artian, apakah itu yang akan terjadi? Apakah itu yang akan dia praktekkan kemudian hari kepada anak-anaknya? Atau bagaimana? Oke, silakan Tirsa. Kalau misalkan kita ada orang nih nggak disayang sama orang tuanya, nanti kalau menurut saya mungkin kalau dia jadi orang tua, dia bakal sebisa mungkin anaknya itu jangan sampai kayak dia. Jadi dia tuh berusaha sebisa mungkin dia tetap mengasihi anaknya itu, kayak dia sayang sama anaknya biar anaknya nih nggak ngerasain apa yang dia rasain. Gitu sih. Good, thank you, Tirsa. Karlina, silakan. Tapi sekarang ngomongnya kan kalau disayang gitu jadinya orang tuanya nanti kita kemudian hari bakalan mastiin anak kita disayangkan. Ya. Tapi kalau dengan kayak gitu berarti salah juga dong, karena ada juga banyak orang malah ya, apa yang orang tuanya kita ajarkan ke kita itu, kita dari belakang kepala itu kita nggak bermaksud itu pasti kita lakuin ke orang lain. Jadi kita tuh walaupun gimana pun ya, walaupun kita berusaha sayang pun, tapi kita tetap bakalan ketutup, nggak mungkin yang nunjukin rasa kasih sayang yang terbuka gitu. Jadi kayak lebih cold hearted gitu, lebih tertutup pasti. Karena udah di mindsetnya kita itu kita nggak disayang-sayang gitu. Jadi kayak udah beda aja mindsetnya. Jadi mau nggak mau refleksnya kita tuh udah pasti kayak gitu. Oke. Di memorinya tersimpan seperti itu. Baik. Ya, bisa terjadi seperti itu, bisa juga terjadi seperti yang dibilang Tirsa apabila dia sudah menemukan pertobatan ya. Oke, ada lagi tambahan? Bila mana kita tidak mendapatkan kasih sayang dari pihak dekat kita, orang tua kita, kakak-kakak kita, apakah hal itu juga yang akan kita praktekkan kepada orang lain di luar sana? Kita malah berontak, melampiaskannya dengan cara minum-minum, mabuk-mabuk, ya pokoknya hancur-hancuran lah. Karena dia akan mencari kasih sayang di luar. Apakah seperti itu? Dan adakah kasus seperti itu yang kalian temukan di masyarakat? Axel, coba. Oh, Tisa, oke, Tisa, silakan. Oke, Axel dulu ya, Axel ya. Axel Wiston. Sorry Mister, saya gak gitu ngerti pertanyaannya. Oke. Jadi apabila mana kita tidak mendapatkan, misalkan Axel lah yang saya buatlah kasusnya Axel biar ngerti ya. Contoh aja nih, misalkan Axel tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, kakak, cece, pokoknya dari rumah, bahkan dibully, dimaki dan sebagainya. Perlakuannya tidak adil kepada Axel di rumah oleh pihak
terdekat itu. Nah, apakah dampaknya keluar Axel akan melakukan hal yang sama kepada orang-orang di luar dengan cara membuli, memaki, mengejek, karena itu yang didapatkan Axel di rumah nih, dimaki oleh orang tua, cece koko. Apakah hal yang sama yang akan Axel lakukan di luar dari rumah Axel? Atau Axel akan mencari kasih sayang di luar, minum-minum mabuk begitu? Apakah adakah kasus seperti itu? Lalu kemudian bagaimana cara menanganinya kalau sudah seperti itu? Jadi dari perspektif saya jadinya kalau kan udah udah marahin bentak-bentak gadis saya yang di keluarga kan jadinya ntar pas di keluar itu ya antara udah pastinya susah susah cari teman. Mungkin kan kebanyakan temennya ya udah disayang jadi kan ya kebanyakan temennya nggak ngerti perasaannya dia. Terus dia akhirnya mungkin ketemu menjalankan pertemanan yang salah gitu, melakukan narkoba atau alkohol. Tapi juga bisa dia itu keluar malah lebih dibully. Kan di rumah aja dia lemah, apalagi di luar. Di luar aja udah orang nggak kenal banyak. Terus abis itu lebih serem gitu loh. Sementara kan yang di rumah itu mungkin cara menunjukkan kasih sayangnya salah gitu. Maksudnya bentak, kan ada istilah pukul karena sayang gitu. Nah tapi kan tetap aja kalau pas kita mungkin keluar untuk cari relasi ke orang gitu. Nah itu tuh ya kita sebenarnya cari pertama yang benar, ya kita ke gereja, ya kita minta guidance dari Tuhan, ya kita dari dalam ya memaafkan. Siapa tahu kan mungkin karena ya Cece atau Koko atau orang tuanya kan ada lagi masalah jadinya kan melampiaskan ke kita. Dan juga banyak kasus kayak gitu. Oke, tadi ada kasus seperti itu ya. Ada kasus seperti itu, lalu kemudian mereka tidak tahu cara solusinya, akhirnya mereka malah cari kasih sayang dari luar. Jadi mereka jadi hancur-hancuran. Oke, ada tanggapan lain? Bagaimana cara menangani kasus yang demikian? Oke, Carlina. Sebenarnya maksudnya Esther sama sih kayak maksudnya Axel gitu. Biasanya kalau orang yang di rumah itu anggapannya kasih sayangnya itu nggak rata, jadi orang tuanya favorite ke siapa gitu. Biasanya mereka bakalan nyari attention dari luar. Jadi murid baik, bener-bener taat, berusaha nyari attention supaya kalau gitu orang tuanya mau dengerin, atau mungkin mereka tuh nyari dengan caranya mereka bully orang atau mereka nyari tengkar. Dengan gitu kan banyak attention yang mereka dapetin karena di rumah mereka nggak dapet attention yang cukup. Kalau menurut saya gitu. Oke. Ada lagi tambahan? Jadi kalian adalah konselor, adalah konseling gitu ya. Kalian mendapatkan kasus yang demikian serupa, demi kasus yang dimana dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, kemudian dia mencari kasih sayang di luar, kemudian dia jatuh dalam lumpur kekelaman. Nah, apa yang kita harus lakukan kepada mereka yang terhilang, mereka yang tidak mendapatkan kasih sayang itu? Sikap seperti apa yang tinggal? Tadi udah ya Oke, Tirsa. Ya kita bantu dengan mendengarkan dia, ceritanya dia. Kan kebanyakan orang kayak gitu kan nggak punya teman cerita, jadi kayak dipendam. Jadi kayak kita berusaha mendekatkan diri ke mereka dan berusaha supaya mereka tuh bisa cerita ke kita. Terus kita mungkin kalau dia kurang dekat sama Tuhan ya diajak doa ibadah bareng gitu. Atau misalkan kalau beda agama ya kita suruh dia atau ya gitu deh. Atau kalau misalkan udah parah mungkin dibawa ke psikolog atau bantuan orang. Karena kan kadang sampai ada yang kalau nggak disayang tuh sampai
nyakitin diri sendiri. Jadi kan kita nggak tahu karena orang itu kan tertutup lah atau gimana gitu. Oke, cukup ya pembahasan tentang tema ini. Tentang kasih sayang ini sebenarnya luas ya. Karena tidak menerima kasih sayang itu dampaknya itu luar biasa seperti yang kita bahas tadi. Bisa melukai diri sendiri, bisa melukai diri orang, ya. Tapi pada dasarnya kalau dia terluka maka dia akan melukai orang lain, melampiaskan hal itu untuk mencari kesenangan dia dan sebagainya. Bahkan dia bisa menggunakan obat-obatan untuk tenang, ya. Dia sakit dia tenang pakai obat-obatan. Itu bisa terjadi. Jadi mengenai kasih sayang ini dalam ya. Oke. Tapi Tuhan mengasihi kita semua kok. Kalau kita balik kepada Tuhan. Nah, saya rasa tema tentang soal tentang ini dari usul saya. Kita lanjut. Bila mana? Oke, tentang pengampunan dia. Bila mana kita disakiti? Tentunya kalau mengasihi orang yang menyakiti kita kan agak lebih sulit nih. Bila mana kita disakiti dalam artian dibully, dimaki, ya kelemahan kita sering disebutkan, ya misalkan Pak John pendek ya, pendek hitam gitu ya, kelemahan yang mungkin fisik kita sering namanya fisik lah, itu menyakiti kita sangat dalam, bahkan kesalahan yang pernah kita buat terus dikata-katain. Nah, akhirnya kita kan sulit mengampuni. Nah, apabila terjadi kasus yang demikian rupa, kita sulit. Bagaimana apa yang kita lakukan kepada orang yang membuli, mengejek, mengata-ngatai kita terhadap kelemahan yang kita lakukan? Ini tentang kasih ya. Apa yang kita lakukan? Oke, Axel. Pertama yang dari yang orang yang ngejek itu dia kan udah ngejek fisik kan, ngejek kelemahan mungkin ya pendek hitam. Tapi kan itu ciptaan Tuhan. Masa dia ngejek ciptaan Tuhan? Nah, kita harus sadar kalau kita tuh ya sudah diciptakan oleh Tuhan tuh ya sudah bagus, sudah sesuai yang Tuhan ciptakan. Jadinya kita nggak perlu rubah apa yang di luar kita, tapi yang kita harus rubah tuh dari dalam kita. Ya kita nggak gitu overthink banget dari yang orang yang ngejek ini. Emang orang yang ngejek ini siapa? Emang dia berkontribusi hidupmu? Emang dia bapakmu atau dia ibu gurumu? Tapi kan enggak. Dia kan cuma mungkin kayak cuma teman kerja atau enggak mungkin kayak teman kelas gitu. Tapi kan dia enggak gitu berguna banget di hidup kita. Kita yang nentuin hidup kita sendiri dan Tuhan sudah membuat jalan untuk kita dan kita hanya perlu menjalankannya dengan lancar. Oke. Coba dan dalam ya. Oke, Carlina silakan. Kalau kata saya, Mister, itu juga ada macamnya. Ada yang kayak kata Axel, cuma diem aja, nerima, kayak pokoknya dia tuh nggak peduli gitu. Tapi ada juga beberapa orang yang kompetitif, mereka tuh bakalan coba, misalnya diajaknya tuh, kamu nggak pinter matematika, gak bisa ngomong bahasa Inggris atau gimana gitu. Mereka tuh bakalan coba buktiin, mereka tuh bakalan belajar sampai mereka tuh berhasil bahkan ngalahin orang yang bully mereka itu. Ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang berusaha balik, jadi mereka bully balik gitu loh, kayak nyari tahu itu tuh gak bisa apa, itu dibully balik. Ada juga yang kayak gitu. Aslinya tuh kalau menurut saya beda-beda mereka mau itunya gimana. Oke, jadi ada yang memutar dalam artian dia dibully, kemudian dia malah menjadi makin baik dalam artian makin belajar ya. Diejek, kamu gak pintar, akhirnya dia belajar. Itu berarti udah dewasa saya kira ya. Dia tidak menganggap itu sebagai lawan, tapi dia anggap ya berarti aku semangat nih. Jadi motivasi bagi dia. Ada juga bukan dari motivasi, malah dari balik
melawan. Ya, tadi Axel bilang diam dan juga introspeksi diri. Oh, aku harus perbaiki dari dalam. Oke, bagi yang lain coba. Ini sudah ada beberapa jawaban. Bila mana kita ada di posisi yang dibully, lalu kemudian kelemahan kita selalu ditunjukkan, dicaci maki. Nah, kalau kita di posisi itu, apa yang akan kita lakukan terhadap bulian, terhadap makian itu terhadap kita? Saya boleh minta ini Eli 10 IPA 2. Eli bagaimana kalau Eli misalkan ada di posisi itu adalah korban? Apa yang akan Eli lakukan? Ya, saya berusaha memaafkan yang membuli, terus minta tuntunan ke Tuhan gitu, supaya kita punya kerelaan hati untuk mengampuni yang udah membuli kita. Oh gitu, oke. Eli tadi ya. Ini Eli Valentina ya? Iya, bisa. Audrey Valeri. Gimana kalau Audrey Valeri ada di posisi itu? Tidak mendapatkan kasih sayang dari teman, tapi bulian, makian. Audrey Valeri, bisa buka mic-nya? Iya, bisa. Bagaimana kalau Audrey ada di posisi itu? Bukan mendapat ujian, bukan mendapat kasih sayang, tapi mendapat makian, bulian, dan bahkan menyerang fisik. Apa yang akan Audrey lakukan? Kalau saya bakal bertindak. Seperti apa? Kalau udah kelewatan ya pasti akan saya laporkan. Tapi kalau masih kayak verbal, lebih mikir lebih bodoh amat sih. Kalau verbal ya? Iya. Iya. Oke. Kalau sudah non verbal, Kecuali udah kelewatan, baru bakal ya pasti dilaporin. Oke. Jadi ada juga orang yang diam ya, tidak mau laporkan, pendam sendiri. Tapi ini ya jawaban dari Audrey boleh juga diterima ya. Apabila kita di posisi itu, hak kita kan sudah dirampas nih setelahnya. Kita harus laporlah kepada kalau kita di sekolah ya kepala sekolah atau BK atau wali ya. Lapor begitu. Baik. Ada lagi tambahan? Apabila ada di posisi itu, saya juga kalau di posisi itu, oke, silakan ini. Michael Giselle. Michael dulu ya. Kalau saya sih orangnya yang itu ya, yang kalau saya langsung balas ngomong balik gitu loh. Jadi misalkan dia bilang, kamu tuh gendut banget sih gitu kan. Ya saya bakal bilang, emangnya kalau saya gendut emang ngasih dampak negatif ke kamu gitu loh. Jadi saya lebih orang yang kalau diomongin depan langsung, jelekin depan langsung, ya saya balas balik. Emangnya misalnya kayak, kamu tuh tinggi banget sih, emangnya kalau saya tinggi, kamu bakal kena dampak negatifnya gitu. Itu saya sih orang yang itu ya, yang suka maksudnya ngomongin balik biar dia kayak, oh iya ya gitu loh. Saya tuh udah menurut pengalaman sendiri juga sih ya, ada orang yang kayak gitu ke saya lawan balik kayak gitu. Ya diem sih akhirnya dia gitu. Jadi mulai sejak itu saya juga punya kebiasaan kalau ada orang kayak gitu ya saya ngomongin balik gitu loh. Emangnya kalau misalkan ada yang bilang lagi saya secara pendidikan ya, kamu tuh nggak pinter banget sih sini, kamu kok selalu salah sih namanya. Terus saya balas balik, namanya juga saya masih belajar gitu. Emangnya kamu bisa lebih baik daripada saya gitu. Kayak gitu sih kalau saya. Oke. Thank you Michaela. Jessica Darung, silakan. Ya, kalau saya sama kayak Gisel sih, Mister. Tapi pas selesai saya ngejawab, terakhirnya saya cuma bilang, ya Tuhan Yesus memberkati kamu deh. Gitu doang. Oke. Axel, silakan. Jadi kan tadi kan ada si Audrey itu ada ngomong tentang itu kan. Kalau kita dimulai ke fisik, apa ya dipukul atau tentang lah kan ke wali kelas atau enggak ya ke itu BK. Tapi kan apa
itu kan hanya di masa SMA, SMP gitu atau enggak ya palingan universitas. Kalau kita udah pas itu apa, udah mulai ngantor gitu, kalau kan masa emang kita bisa apa, kita bisa ngomong ke bos, tapi kan apa, kalau bosnya tuh anggaplah Elon Musk gitu. Elon Musk kan sibuk, maksudnya bos bos apa sih yang nggak sibuk, kecuali ya apa, masa kita, atau enggak ya mungkin maksud tadi ya itulah apa, lebih maksudnya nggak setinggi itulah, tapi kan ya ngomong yang lebih tinggi gitu atau enggak Oke, coba ya saya Mikaela, coba Gisel, gimana Gisel kalau misalkan situasinya di kantor, Heeh. bukan di sekolah Terus? situasinya, kamu sudah ngantor nih, sudah kerja, kamu dibully, diejek fisikmu, di kantor, apa yang kamu lakukan? Kamu udah dewasa gitu. Kamu Oh, kalau saya sih ngomong secara orangnya secara private ya, 4 mata gitu ya. Saya walaupun maksudnya misalkan jabatan saya juga mungkin lebih rendah daripada mereka gitu. Ya saya yang penting ya saya ngomong balik ke mereka, tapi dengan bahasa yang sopan gitu. oke, good. Gitu. Jadi saya misalnya dia bilang, kamu nih kerja nggak bener gitu. Terus saya bakal nanya dong, nih bagaimana yang saya nggak bener kerjanya. Itu kan pasti kan dikasih tahu kan. Terus misalkan kamu dibilang, kamu tuh gendut banget sih, emang ya yang penting saya balasnya ya dengan bahasa yang sopan gitu. Itu Oke, sih. good ya. Ya gitu ya. Oke, saya ke Audrey deh, Audrey dulu ya. Sebelum Karlin. Audrey gimana kalau posisinya ada di pihak kamu adalah korban? Apa yang kamu lakukan? Tapi kalau menurut saya bakal lebih ke ngapain kita buang-buang waktu gitu. Mending lebih kayak nggak usah dipikirin. Kalau nggak malah bakal percuma juga. Kadang ada juga karena orang kayak gitu yang nggak bakal berhenti juga. Susah dibilangin gitu. Jadi kadang percuma aja walaupun udah dilapor pun. Jadi tetap lebih baik mending kita yang lebih berpikir yang lebih waras lah ya, yang lebih waras. Ya kita nggak usah dipikirin gitu sebisa mungkin. Oke, jadi kita Tapi tetap kadang tanggap. ya sebenarnya tergantung pribadi masing-masing karena ada yang memang nggak kuat mentalnya dan ada yang masih bisa bertahan. Iya, iya. Jadi sebenarnya balik lagi tergantung masing-masing. Iya, iya. Berarti kalau Audrey tetap ya nggak usah dipikirin ya memang. Oke, baik. Itu kalau Audrey. Jadi kalau kita nggak kuat mentalnya mungkin kita akan mengadu. Kalau kita kuat mental kita perlu gubris. Oke, silakan Karlina. Coba mungkin menanggapi atau bagaimana? Kalau saya sama kayak kalau Audrey sama Giselle ya. Ada orang yang kalau misalnya diri saya yang diajak ya. Kalau saya yang diajak, saya gak anggap, biarin, saya nggak peduli. Tapi kalau orang di sekitar saya yang dibully, saya baru ngomong. Jadi beda. Jadi kayak ada orang yang kalau dirinya sendiri yang diajak, dia nggak peduli. Tapi kalau ada orang lain yang diajak, mereka tuh malah merasa lebih marah lagi. Ada yang kayak gitu. Jadi kayak mereka tuh ngerasa karena mereka udah tahu rasanya dibully gimana, mereka tuh nggak ngizinin orang lain buat dibully. Jadi mereka tuh ngelindungi orang lain tapi nggak ngelindungi diri sendiri, Mister. Jadinya gitu. Oke, thank you. Oh, Panji. Ya, Mister. Ya, kalau Panji adalah korban yang demikian, dibully, dimaki, apa yang akan Panji lakukan? Melawan balik. Lawan balik. Bagaimana caranya? Apakah fisik atau apa audio, apa verbal atau bagaimana? Ya, kalau pasti lawan balik dengan audio, kalau dia gimana ya kayak ngajak bertengkar gitu ya udah. Pakai fisik. Oke, berarti ya kembali kepada orang-orangnya ya. Kalau Panji dia orang temperamen ya, namanya temperamen ya. Pasti kalau seperti itu pasti ngajak. Oke, seperti itu ya. Misalkan dia lebih besar nih, lebih hebat, lebih kuat, gimana Panji? Berani nggak? Ya berani-berani aja, Mister. Misalkan ada saksi ntar di samping. Oke.
Baik ya, kita memang kembali kepada sikap kita. Kalau memang kita dipukul duluan, kita bisa visum namanya, visum sidak oleh polisi. Maka orang yang mukul duluan akan ditangkap oleh polisi. Jangan pernah mukul duluan. Kalau mukul duluan, habis kita yang salah. Di mata hukum kita salah ya. Jadi tanggapan kita berbeda ya. Saya juga dimaki itu, saya orang pendiam sebenarnya. Kalau kalian tahu Mr. John ini pendiam. Tapi kalau ajak ngobrol, pasti saya ngobrol gitu. Oke, Axel, silakan. Mau nanggapin? Tadi ada ngomong tentang apa lanjut ke fisik gitu. Bukannya itu jadinya lebih jeopardize our job gitu. Ya Lebih namanya membahayakan temperamen. karir kita, apalagi kalau jangan-jangan yang kita tempat kerja itu adalah apa anggaplah kalau yang tempat kerja yang pertama ini kita udah apa yang satu orang ini tetap gangguin terus padahal dia di atas. Nah jadinya apa lebih atas daripada kita tapi bukan bos. Jadi anggaplah si bos ini lebih nganggep apa lebih percaya sama si yang lebih atas ini. Nah jadinya kan sudah apa karena mungkin apa yang udah dilebih-lebihin kan udah goals fisik jadinya kan mungkin udah pasti dipecat kan, antara udah pasti dipecat enggak Ya. dia udah di-warning gitu. Nah terus abis itu kalau dipecat itu kan udah jelas cari pekerjaan lain kan, masa jadi beban gitu. Nah terus abis itu pas kita ke tempat apa, kantor yang lain gitu, entar, langsung, pas dilihat CV-nya, "Kamu ada itu history, lawan-lawan sama orang." Iya. Jadi kan lebih apa, Sulit ya. kita itu dong, jadinya, kemungkinan besar kita apa, ya nggak bakal terima gitu loh. Iya. Oke, terima kasih Axel. Tunggu sebentar ya. Tirsa, gimana menanggapinya? Saya bukan menanggapi, Mister. Atau gimana? Nggak jadi dah. Oke. Siapa lagi? Mister. Ya. Sorry nyala, Mister. Jadi Ya. ada yang join, nggak tahu siapa, Mister. Bukan dari Iya, namanya Sukmadik itu, Mister. mending Sukmadi. dikit aja Dia chat nih how. Iya, Iya, dia Mister. chat-chat nih how, Mister. aja ya, Mister ya. Sama TD, Mister. Bukan anak TD. Oh, siapa ini? Saya juga kurang tahu, Mister. Tapi dikit Gak aja. pernah ngeliat itu, Mister. Nah, namanya Sukma ya. Iya, Mister yang gitu. Oh, saya Itu keluarkan aja ya. halo lur. Halo Lur, dia lagi ngechat. Oke, saya keluarkan aja dia. Kok dia tahu linknya kita ya? Asli, Mister. Oke, saya keluarkan. Baik. Kita ganti topik ya. Jadi kalau kita di posisi korban, dimaki, dibully itu memang agak sulit ya. Kalau kita memang didikan dari rumah, diajarin apa ini? Oke, sudah Panji ya. Jadi itu kembali dari rumah sebenarnya. Kalau dari rumah kita diajarin cara membuli, maka kita akan membuli. Begitu. Kalau dari rumah kita diajarin cara mengasihi, maka kita akan mengasihi orang seperti itu. Tidak akan melawan balik. Oke, sudah saya keluarkan dia ya, Sukma tadi ya. Saya sudah keluarkan. Nah, dari kembali kepada rumah masing-masing. Jadi seperti yang dikatakan Mikaela, bagus sekali jawabannya ya. Dia lebih dewasa saya lihat. Memberi jawaban. Karlin, terima kasih. Tirsa, Axel juga memberikan tanggapan argumennya ya apabila terjadi di kantor. Bagaimana kan gitu ya. Oke, terima kasih tanggapannya. Kalau sampai mukul Panji, seperti yang dikatakan Axel, akan menyulitkan kita masuk melamar pekerjaan yang baru karena sudah tercap di blacklist begitu istilahnya. Jadi sulit. Ya, tetapi kalau kita dipukul itu lain cerita. Ya, kalau kita mukul itu beda ceritanya, panjang. Seperti itu. Kami namanya temperamennya. Wih, digasak-gasak terus akhirnya kita kan ya jangan sampai memukul duluan, tidak boleh. Itu salah di hukum ya. Oke, sekarang dari kasih saya mau ke adil. Boleh ya, kita bahas tentang adil. Saya kira kalian harus memberikan tanggapan tentang keadilan nih.
Oke, bila mana? Bagaimana kita menentukan kadar keadilan kepada seseorang? Misalkan dia ada korupsi, misalkan dia mencuri, misalkan dia membunuh. Bagaimana cara kita menegakkan keadilan kepada pelaku itu? Apakah dia membunuh? Keadilannya dia harus bunuh begitu. Apakah demikian? Kalau dia mencuri, maka berapa dia yang curi, maka dia harus ganti bayar yang setimpal. Kalau dia membunuh, maka dia harus dibunuh. Kalau dia korupsi, maka berapa yang dia korupsi, maka dia harus ganti dan ambil semua hasil korupsinya. Apakah demikian keadilan? Coba berikan tanggapan. Ini akan panjang ini ya. Tunggu saya ke Eli dulu. Eli silakan. Menurut saya bisa itu dipidana aja sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Tapi pertama dicari buktinya dulu. Oke, jadi misalkan ini kasus apa ini? Kasus korupsi ya, maka sesuai hukum yang berlaku. Begitu ya. Eli maksud Eli. Oke, Axel, gimana Axel? Apakah hukuman yang setimpal yang kita jatuhkan kepada pelaku? Ya menurut saya yang kalau yang bagi yang mencuri gitu ya jelas bukan balikin hasil curiannya lah. Terus abis itu kan dia bisa lanjut curi lagi. Nah, jadinya menurut saya ya masukin ya di pidana ya sesuai hukum Indonesia. Terus abis itu ya terserah seberapa tahun gitu. Tapi yang menurut saya agak aneh itu orang yang membunuh jadi ya dibunuh kan itu kan rasanya kok harus Nyawa ganti nyawa. bukan harus benar-benar membayar yang perbuatan dia gitu loh. Kan dia kan udah membunuh orang, apalagi kalau orangnya kesayangan. Nah, terus abis itu kan masa uh, kalau kita langsung bunuh, terus abis itu kita karena langsung masih sedih sama yang orang yang dibunuh itu. Nah, kena yang pembunuh yang membunuh itu. Nah, jadinya kan kita masa kita marah ke arwah yang sudah nggak ada. Kan ya mendingan kan ya emang di penjara kan emang kayak kedengarannya netral gitu. Tapi kan bukannya ada sistem yang bersih-bersih taman gitu atau enggak ya kayak ada do something for community gitu. Oke. Terima kasih Axel ya. Ke Tirsa dulu, bagaimana Tirsa? Apakah keadilan itu kalau mencuri, apakah dia harus kembalikan curiannya? Apakah itu adil atau bagaimana? Dan sebagainya. Tergantung Mister siapa yang nyuri. Kalau misalkan ada nih contoh ibu-ibu nyuri susu buat anaknya, apa buat anaknya. Karena kenapa dia nyuri? Karena dia kan nggak punya uang di masa pandemi gini. Ya. Jadi menurut saya mungkin kalau itu bisa dimaklumi ya, karena kita kan di masa pandemi gini tahu kan nyari kerja susah, gini-gini terus juga susah kan. Jadi mungkin kalau khusus itu kasus kayak gitu mungkin jangan disuruh ganti, tapi kayak kasih teguran aja gitu loh. Kalau nggak punya duit tuh ya jangan nyuri gitu. Terus kalau misalkan korupsi, kalau korupsi kan melakukan perbuatan yang udah nggak gini kan. Jadi kayak misalkan dia tuh udah dapat kerja, tapi kalau kamu malah korupsi, kamu malah kayak ngehianatin perusahaannya dia yang dia tempatin gitu loh. Jadi menurut saya kalau korupsi malah harus dipenjara, kayak kalau nggak dipenjara dia harus mengembalikan seberapa besar yang dia korupsi gitu uangnya. Jadi misalkan dia korupsi 2 miliar, kalau dia bisa balikin 2 miliar ya dia nggak jadi ditahan. Maksudnya ditahan, cuman dipecat lah gitu sampai dia bisa balikin duitnya itu loh Mister. Jadi kayak dia dapat surat penahanan, cuman
nggak masuk penjara, jadi kayak dia awasin gitu loh pergerakannya. Oh iya iya. Jadi sampai dia udah bisa bayar, udah lunas, ya jadi udah dilepas gitu. Cuman kan dia tetap dapet apa kayak surat keterangan bahwa dia tuh kayak pernah mencuri gitu kan, kayak surat pidana apa sih? Surat yang gitu. Jadi gitu. Oke. Kalau misalkan dia nggak bisa bayar, ya harus masuk penjara. Oke. Tanggapan yang lain? Harus Virgin. Saya panggil Virgin aja deh. Mister, kalau saya sih yang tentang korupsi itu, mau tanggapan ini, Mister. Jadi contohnya kayak dikasih ke pengadilan. Nah, di situ itu kadang ada orang itu yang kayak di pengadilannya itu membayar pengacaranya. Kayak dia membayar supaya membuat dia kayak hukumannya itu nggak terlalu apa gitu. Terlalu berat gitu, Mister. Jadi kayak dia membayar begitu. Oh, dia membayar ganti rugi. Nah, Mister, kayak Mister Mungkin kayak dia disuap nanti mungkin. Iya, suap-suap, Mister. Dia menyuap orang yang itu nanti jadi lebih baik itu ganti rugi aja sih, Mister, daripada bawa ke pidana. Oh, ganti rugi. Oke. Oke, Michaela, oke. Giselle, silahkan Giselle. Kalau saya lihat dari kasus yang sekarang nih ya, yang lagi berat banget sekarang, yang ya kalau mungkin yang pada ngikutin berita mungkin tahu ya, kasus pelecehan kan. Ya. Terus pelakunya ini malah katanya mau melaporin balik korbannya. Menurut saya itu kan kayak nggak masuk akal kan. Terus dia juga dapat kesempatan buat tampil di TV, walaupun udah banyak petisi yang ditandatangan, nggak apa sih namanya, nggak ngebolehin dia buat masuk ke TV kan. Yeah. Menurut saya itu yang nggak adil lah. Oh, dia kalau kita lihat sebagai contoh, lihat di negara orang lain ya. Kalau di negara orang lain ngelakuin pelecehan tuh warga-warganya itu bisa sampai datangin rumahnya dia, nggak boleh buat keluar rumah, nggak boleh berinteraksi, bersosialisasi lah. Menurut saya itu ya harusnya kayak gitu yang dinamakan adil gitu. Kayak di Indonesia ini, saya lihat ini kok malah pelakunya sampai dibangga-banggakan, naik mobil, dada-dada, itu kan yang nggak masuk akal banget gitu loh. Saya baca berita itu sampai kayak, ini orang kenapa sih gitu. Menurut saya yang adil tuh yang kayak gitu. Lihat dari negara lain juga kalau melakukan kejahatan lain, misalkan ya contoh aja, saya biasanya nonton film-film drama Korea kan ya. Kalau kejahatan di sana itu yang saya lihat dari film-film itu, mereka kalau melakukan kejahatan, di kaki mereka ini dipasang gelang pendeteksi besar. Jadi gelang pendeteksinya ini bahwa dia itu kemana aja sih gitu. Dia itu kemana aja dan ngapain aja gitu. Jadi polisi itu tahu lokasi dia di mana gitu. Itu biasanya terkhususkan yang melakukan pembunuhan. Menurut saya yang kayak gitu yang adil, gitu loh. Good ya. Ya, menurut saya yang itu yang dinamakan adil. Kalau di Indonesia ini yang saya lihat berita akhir-akhir ini ya, itu sangat nggak masuk akal. Walaupun sudah sekian banyak orang yang menandatangani petisi buat dia nggak kuat, maksudnya dia nggak tampil di TV, masih ada aja oknum yang ngasih dia masuk TV. Masa iya orang yang ngelakuin kejahatan dibangga-banggakan di TV-TV? Iya. Ya, itu saya itu yang dinamakan tidak adil ya. Seharusnya dia mendingan di penjara aja gitu loh. Dia ngelakuin pelecehan loh. Maksudnya pelecehan itu bukan sesuatu yang simple lah gitu loh. Iya, betul. Menurut saya sih memalukan. Oke, mesti ngerti dan mengikuti berita itu ya. Dan saya juga nggak setuju. Itu demi view ya, demi rating dan sebagainya. Oke, saya ke Eli. Gimana Eli? Keadilannya? Kalau menurut saya, untuk semua kasus di Indonesia ini kan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Asal kita punya duit, korupsi aja bisa dikurangi. Kayak yang Pinangki itu malah dikurangin kan pidananya.
Jadi menurut saya harusnya kalau yang untuk semua kasus itu kalau misalnya belum punya keturunan lebih baik dihukum mati aja Mister biar gitu loh. Soalnya kalau misalnya mereka punya keturunan itu kayak Korea Utara aja, hukumnya berlangsung 3 turunan ke bawah. Jadi biar orang itu mau melakukan kejahatan itu kayak mikir dulu, nanti kedepannya aku bakal berakhir binasa gitu. Menurut saya sih gitu, Mister, biar orang tuh Jerah. menghindari tindakan itu. Oke. Good, ya Eli bagus masukannya ya. Mikael lagi bagus. Oh, waktunya mau habis nih ya, udah habis ya. Axel silakan dengan cepat Axel, gimana? Habis itu Carlina. Jangan Mister, saya yang saya bakal panjang Mister, jangan. Carlina aja. Oke, Carlina. Kalau kata saya, apa yang diomongin Eli itu benar, Mister. Indonesia itu terlalu ngelihat ke kondisi keluarga, kondisi ekonomi, modelannya, mukanya orangnya cantik atau enggak. Karena modelannya sekarang kalau kita mau lomba, anggap sekolah A. Yang dicari itu yang uangnya ada yang dikirim, bukan berdasarkan otaknya. Yang badannya bagus yang dikirim, barunya itu yang dikirim, bukan berdasarkan otaknya. Mereka terlalu memikirkan uang, ekonomi, terus kondisi kedudukan sosialnya orang sama mukanya orang daripada benar-benar otak sama hatinya. Iya bagus ya. Karena itu makin luas sekali pemahamannya semua. Axel, dengan cepat. Bisa. Yang ini bakal cepat. Jadi kan tadi kan si Carlina udah ngomong kalau yang anggaplah kalau yang mungkin ada orang yang sakit pas lagi di penjara itu kan apa ya mungkin kalau lu sakitnya lumayan parah kan bakal itu kan apa ya mungkin di rumah sakit dulu gitu lah. Saya kan fasilitasnya udah bagus tapi kan kan ada tuh kasus yang apa ada wanita tuh di penjara hamil tapi karena pas itu karena kejahatan lumayan sebenarnya lumayan itu sih lumayan ringan tapi malah tetap dipenjarakan jadinya yang wanita ini tetap di penjara tapi sementara ada yang satu artis ini nah yang artis ini saya lupa namanya tapi itu dia kejahatannya lumayan lebih tinggi daripada yang wanita ini tetapi dia karena dia melahirkan tapi yang si artis inilah yang dibebaskan padahal yang lebih kejahatan yang sebenarnya lebih minim itu yang wanita ini. Emang yang hukumnya Indonesia ini emang sebenarnya agak bingung sih kenapa emang ini mungkin rencananya untuk supaya yang melakukan kejahatan ini kan mungkin jadi malu gitu ya. Tapi kan ada yang beberapa dalam muncul TV itu kan wajahnya kayak di blur gitu. Jadinya kan sebenarnya enggak cuman basically cuma yang beritanya tuh cuman report crime-nya doang. Nah, itu sebenarnya bisa sih kan di berita aja bukan di berita koran aja atau ya di handphone lah. Tapi kalau yang TV itu ya yang penting lah kan yang di musim pandemi ini kita ini semua tuh butuh kabar bagus kita tuh butuh kabar baik bukannya kabar buruk tapi yang selama pandemi ini kita malah dapat korupsi kita malah dapat pelecehan kita malah pencurian malah ada babi ngepet terus itu habis itu kan kita kan harus sama-sama adil loh ya bukan karena kita mandang orang tinggi aja bukan memandang cantik atau memandang uang aja tapi itu kita harus adil ke semua ya kalau yang sama-sama hamil ya itu sama-sama di penjara atau enggak sama-sama dilepaskan ya kalau yang korupsi itu ya udah balikin uangnya sama balikin hasil korupsinya sama ada di penjara sama yang kalau yang bagian curi itu ya kemarin curiannya juga di penjara juga bukannya malah dibaga-bagain malahan ada yang beberapa koruptor itu malah itu ada salah mental pas lagi TV itu.
Oke ya, terima kasih ya. Semuanya tidak setuju ya, karena sikap-sikap yang seperti itu. Panji, mungkin. Permisi, Mister. Iya. Waktunya sudah habis, Mister. Oke. Sudah lewat dari tadi. Ya, sudah 4 menit. Karena Axel tadi menyampaikan argumennya, tidaklah mungkin saya cut. Jadi saya demikian. Terima kasih Axel, Karina, Eli, Tirsa, Mikala, Audrey, Jessica, Virgin, dan yang lain-lain. Saya harapkan kalian masukkan argumen. Di sini kita berpendapat. Terima kasih ya, pendapat kalian bagus-bagus semua. Kali ini lebih wawasannya luas saya lihat. Apalagi Gisel tuh. Dapat tadi Eli tadi sampai ke Korea lagi, Korea Utara. Tapi bagus lah ya. Kita harus belajar dari berbagai bangsa, Amerika dan sebagainya. Ya, oke. Tadi sudah bahas tentang kasih dan keadilan. Kita belum bahas tentang kesetiaan. Tidak apa-apa. Minggu depan kalian akan ada kuis ya, kuis tentang ketiga tema ini. Ya, tentunya akan yang saya akan sampaikan kasus-kasus ya. Kalian menganalisa kemudian menjawab. Lebih kepada kasus. Oke, terima kasih. Silakan buka videonya. Kita akan akhiri pertemuan kita hari ini. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Kemudian saya panggil nama satu-satu ya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pembelajaran kami hari ini. Kami diskusi, tanya jawab, memberikan argumen, tanggapan, pendapat tentang kasih dan keadilan. Memang masih banyak lagi pertanyaan, tapi karena hal yang kami tanyakan tentang penting, tentang kehidupan nyata, maka argumen kami pun sangatlah luas. Terima kasih Tuhan, kiranya wawasan Kau tambahkan kepada kami, pengetahuan Kau tambahkan, kami bisa belajar dari negeri seberang, negeri orang lain, bagaimana cara mereka berkeadilan, menunjukkan kasih, dan menunjukkan kesetiaan. Sehingga kami punya wawasan yang luas. Terima kasih buat kelas ini, berkati anak-anakmu, demi nama Yesus. Amin. Oke, terima kasih. Nama yang saya panggil boleh tinggalkan Zoom-nya, sekalian saya absen lagi. Terima kasih buat Axel, Winston, Karina, terima kasih, Eli, terima kasih, Gisel, Panji, Tirsa, Audrey, Valeri. Ya, terima kasih. Jessica Darung, Monica, thank you, Mister. Ana Maria, Elizabeth Sitokdana. Ya, terima kasih. Ya, Stephen, terima kasih. Stefano, terima kasih. Isabel, Tirsa, Stefano, Ananda, Rose Virgin, Sydney, ya terima kasih. Gabriel, terima kasih. Sydney, Gabriel, Angel, Tiffany, Dayu, terima kasih. Christabel, Axton, Giovanna, Charles, Yusuf, Michael, dan Kim. Terima kasih semua, Tuhan memberkati. Dan Tirsa.